Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu al-wahidul azizul ghaffar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin wa qudwatul abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan daimatan ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Amma ba'd, fa ya ikhwatal Islam, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Al-qail fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Idul Adha hadani Allah wa iyyakum. Pertama, saya ingin menyampaikan wasiat khususnya untuk pribadi saya sendiri dan umumnya untuk segenap jamaah salat Idul Adha yang hadir di Masjid Baitul Muttaqin ini. Marilah kita semua senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang diharamkannya. Karena itulah hakikat takwa kepada Allah yang sesungguhnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, laisa taqwallah bisyamin nahar wala biqiyamil lail wal takhlitu fi ma baina dzalik. Walakin taqwallah taraka ma harramallahu wa ada'a ma aftaradallahu. Takwa kepada Allah bukan dengan cara rajin berpuasa di siang hari, bukan pula dengan cara rajin sholat di malam hari, juga tidak dengan cara mengerjakan keduanya sekaligus. Tetapi hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara meninggalkan setiap apa yang diharamkan oleh Allah dan menunaikan segala apa yang diperintahkan olehnya. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang beriman, bertakwa dan sekaligus berakhlakul karimah, agar kita semua bisa mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan saya akan menyampaikan khutbah Idul Adha dengan tema makna kurban dan kemanusiaan. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, Idul Adha selain kita makhumi bersama disebut sebagai Idul Hajj, Riyaya Haji, di mana pada hari ini tanggal 10 Dzulhijjah di belahan bumi lain yaitu di negara Saudi Arabia, saudara-saudara kita yang seiman
seakidah, sebangsa dan setanah air sedang melaksanakan rangkaian ibadah haji, yaitu Balang Jumroh Aqobah. Yang sehari sebelumnya mereka berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf sebagai puncak ibadah haji. Kita juga mengenal Idul Adha sebagai hari raya kurban. Adalah salah satu momen paling penting dalam agama Islam. Pada hari tersebut umat muslim di seluruh belahan dunia merayakan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan menghormati tradisi ibadah kurban, di mana kurban adalah ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan tertentu seperti sapi, kambing atau domba sebagai penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban ini dilakukan sebagai tindakan ibadah yang menggambarkan kesediaan dan pengabdian seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Kurban juga mencerminkan kesadaran dan rasa syukur untuk umat muslim terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Ibadah kurban memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam. Hal ini didasarkan pada Al-Quran, di mana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan putranya Ismail alaihissalam sebagai ujian kepatuhan dan pengabdian. Namun sebagai pengganti yang diterima Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam diberi domba untuk dikurbankan. Kisah ini mencerminkan kesetiaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kesabaran serta kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam kepada Allah, dan menegaskan pentingnya akan kurban sebagai ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fa'ndur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur di mana ia sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati putu termasuk orang-orang yang sabar." Profesor Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah, Pesan-kesan dan Keserasian Al-Quran volume 11, halaman 281 mengatakan, kata atau lafaz aro yang artinya saya melihat, dan adbahuka saya menyembelihmu, dan tu'mar diperintahkan dalam gramatika bahasa Arab atau dalam ilmu nahwu menggunakan bentuk fi'il mudhari yang berarti menunjukkan masa kini dan masa yang akan datang. Ayat ini mengisyaratkan bahwa apa yang Nabi Ibrahim lihat seakan-akan masih terlihat hingga saat penyampaian itu. Sedangkan penggunaan bentuk tersebut untuk kata menyembelihmu untuk mengisyaratkan bahwa perintah Allah yang dikandung mimpi ini belum selesai dilaksanakan, tetapi hendaknya segera dilaksanakan. Karena itu pula jawaban sang anak kata kerja masa kini juga yang mengisyaratkan bahwa Nabi Ismail siap untuk melaksanakan perintah Allah yang sedang maupun yang akan diperintahnya. Ibadah kurban memiliki makna dan simbolisme yang mendalam dalam Islam. Dalam melakukan kurban, umat muslim menunjukkan ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mengingatkan kita tentang nilai-nilai seperti kesederhanaan, berbagi, dan kepedulian sosial. Selain itu, kurban mengajarkan kita tentang arti penting memberikan yang terbaik dari yang kita miliki
untuk kepentingan umat manusia dan menghormati nilai-nilai kasih sayang dan belas kasihan. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam kitab Fi'il al-Islami wa Adilatuhu jilid 3 halaman 595. Wal hikmatu min tasri'iha huwa syukrullah ala ni'amihil muta'addidah wa ala baqa'il insan min 'amin li'am wa li takfiri sayyi'ati anhu imma birtikabil mukhalafah aw naqsil ma'mura wa li tawsi'ati ala usratil mudhi wa ghairihim. Hikmah disyariatkan kurban ialah sebagai upaya mensyukuri nikmat Allah atas limpahan banyaknya nikmat yang kita terima, dan juga untuk rasa syukur manusia karena masih dianugerahkan umur panjang setiap tahun, dan untuk melebur dosa bagi orang yang berkurban, baik itu dosa yang diakibatkan oleh kita melaksanakan larangan Allah ataupun dosa yang disebabkan oleh kita lalai dengan perintah Allah, serta bertujuan untuk melapangkan rizki atas keluarga orang yang berkurban dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Selanjutnya, ibadah kurban merupakan bentuk solidaritas sosial yang kuat terhadap sesama umat manusia. Saat seseorang melaksanakan kurban, mereka tidak memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Hewan kurban yang disembelih akan dibagikan pada yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang termarginalkan dalam masyarakat. Melalui tindakan ini, ibadah kurban memperkuat ikatan sosial antara sesama manusia dan membantu mengurangi kesenjangan sosial. Selanjutnya, ibadah kurban mengajarkan nilai kebersamaan dan berbagi. Saat umat muslim melaksanakan ibadah kurban, mereka melakukan tindakan tersebut bersama-sama sebagai sebuah komunitas. Ini menciptakan ikatan sosial yang erat dan memperkuat rasa persaudaraan antara sesama muslim. Tidak hanya itu, melalui pembagian daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan, ibadah kurban juga mengajarkan pentingnya berbagi dan membantu bagi mereka yang kurang beruntung. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak hidup egois dan memperhatikan kebutuhan orang lain di sekitar kita, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Di sisi lain, pelbagai nilai empati dan perhatian bukan saja pada manusia, tetapi juga terhadap hewan yang akan disembelih. Dalam Islam ditanamkan doktrin untuk menghormati hewan. Pasalnya ada adab yang harus dijaga dan diamalkan. Saat kita mengikuti ibadah kurban, kita harus memahami bahwa hewan kurban tersebut adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang juga memiliki hak-haknya. Islam mengajarkan bahwa hewan harus diperlakukan dengan baik dan disembelih dengan cara yang humanis. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dalam aturan ini, melalui kurban, manusia belajar untuk memahami rasa sakit dan penderitaan makhluk lain, sehingga dapat merasakan kebutuhan dan kepedulian terhadap mereka. Ini mengembangkan sifat empati dalam diri kita dan mendorong kita untuk berperilaku dengan bijaksana terhadap lingkungan dan makhluk di sekitar kita. Simak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abu Ya'la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dabahtum fa ahsinud dibha, wal yuhidda ahadakum safaratu wal yurih dabihatahu." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan, berbuat baik atas segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik.
Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik, dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Terakhir, ibadah kurban memiliki dimensi spiritual yang sangat dalam. Selain tujuan sosial dan humanisnya, ibadah kurban juga bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan. Ia mengingatkan kita tentang kewajiban kita untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki sebagai ungkapan syukur atas nikmat-nikmat Allah yang melimpah. Dalam kurban kita mengorbankan sesuatu yang berharga bagi kita sebagai bentuk pengabdian dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan melakukan ibadah kurban dengan niat yang tulus dan ikhlas, kita memperoleh pahala dan sekaligus mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Ma'amila adami min amali yawman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Innahu la yati yaumal qiyamah biquruniha wa as'ariha wa adlafiha wa anna damu la yaqumu minallah min makanin qabla ay yaquma minal ardi fatibu biha nafsa. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari Nahr, pada hari raya Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada mengucurkan darah hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada kita di hari kiamat dengan tanduk, bulu dan kuku-kukunya. Mari kita semua berdoa agar kita dibisakan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban dan bisa melaksanakan ibadah haji sebagai bentuk penghambaan diri dalam menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui uswatun hasanah para nabi dan para rasul kita. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin wattabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jal wa taqullah ta'ala fi hadzal yaumil adim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin adim amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim. فقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa asairis sahabatis salihin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al nidana hadha sa'adata wa talahuma wa masarratan wa tarahuma wa zidna fi tuma'ninata wa ulfa wa hana'a wa mahabbata wa a'idhu alaina bil khairi wal rahmat wal yumni wal barakat. Allahumma ij'al lil mawaddati simatana
وبدل الخير للناس ودعبنا اللهم أدم السعادة على وطننا وانصر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وأرحمنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.